Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan terus berlatih untuk menstabilkan ki sumber di dalam tubuhnya, dan tiba-tiba datang sesosok wanita yang ingin membalas dendam pada Permaisuri setelah berita kesembuhan Permaisuri menyebar. Dengan kekuatan wanita itu adalah Dewa Petarung Bintang 8 Puncak. Xiaoyan menggunakan keterampilan 7 langkah Dewa Pembunuh untuk mengalahkannya, lalu membakarnya menjadi abu terbang dengan kekuatan api abadi. Dan setelah berubah menjadi abu terbang, Xiaoyan meremas tinjunya dan meledakkannya dengan keras. Ini metode yang kejam. Tidak apa-apa untuk membakarnya menjadi abu setelah mati, tapi itu masih akan dihancurkan. Mata binatang kelinci awan es juga mengandung sedikit ketidakpercayaan dan bergumam dengan suara yang dalam. Perilaku ini hampir persis sama dengan yang sebelum mereinkarnasi. Ini bukan kemunduran, dia selalu berhati-hati, terutama untuk melihat apakah pihak lain sudah mati atau belum. Permaisuri tersenyum seperti bunga batu giok. Xiaoyan mengangkat jarinya dan seberkas cahaya di telapak tangan Xiaoyan menyapu debu itu dan mengambil cincin penyimpanan dari Dewa Petarung Bintang 8 Puncak yang baru saja dilenyapkannya. Saat kamu keluar, kamu harus berhati-hati, kata Permaisuri. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh lalu meletakkan cincin itu ke dalam cincin penyimpanannya. Suara angin menderu lagi dan bergegas menuju tempat Permaisuri berada, dan sasarannya sangat jelas. Xiaoyan juga tidak berbicara omong kosong. Meskipun ada semakin banyak orang yang kuat, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Sebaliknya, dia terangsang dengan semangat juang yang kuat. Dibandingkan dengan meningkatkan sumber ki latar belakangnya, hal yang harus dilakukannya sekarang menstabilkannya. Pertempuran sengit semacam ini pasti akan menghabiskan banyak sumber ki. Selama Xiaoyan dapat membunuh orang-orang ini dengan lancar dan kemudian memusnahkan mereka sepenuhnya dengan api abadi, dia akan dapat mengekstraksi sumber ki yang besar. Karena di bawah pengaturan Permaisuri sebelumnya, Xiaoyan beradaptasi dengan kekuatan anti bintang yang ekstrim dan sumber energi dalam tubuhnya menjadi stabil. Oleh karena itu, tepat setelah Xiaoyan membunuh puncak Dewa Pertarungan Bintang 8, sumber ki-nya menjadi meningkat. Hal ini membuat latar belakang 24 juta sumber ki Xiaoyan meroket lebih dari 2 juta. Ini memberi Xiaoyan harapan. Dan pada saat ini, dia juga mengerti bahwa niat baik Permaisuri tidak harus bergantung pada menyerap sumber ki langit dan bumi. Mengandalkan pembunuhan sengit semacam ini juga dapat mencapai efek kultivasi yang sama. Selain itu, tidak ada jejak perlawanan sumber ki yang diperoleh dengan cara ini. Jadi pada saat ini, mata Xiaoyan tersulut api perang, dan semua orang yang datang untuk membalas dendam ke Permaisuri menjadi target perburuan Xiaoyan. Satu demi satu sosok mendekat dengan cepat. Xiaoyan tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengan mereka, tetapi langsung menembak dengan tajam, menggunakan gerakan yang sesuai dengan kekuatan orang-orang yang menjarah ini. Sekarang, Xiaoyan memiliki begitu banyak cara. Semakin kuat pria yang dia rampas, Xiaoyan menjadi semakin bersemangat. Sampai orang kuat dari Dewa Pertempuran Bintang 9 muncul. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengeluarkan labu Dewa Bermata 9. Dan jiwa orang-orang yang terbunuh olehnya, semuanya ditelan oleh Xiaoyan dengan labu Bermata 9. Dengan cara ini, Xiaoyan dapat mengundang labu harta karun untuk membunuh orang, mengundang pendekar pedang gila, dan jika perlu, mengundang rubah iblis berekor 9. Dan hal yang sama berlaku untuk Dewa Petarung Bintang 9. Selama dia berani datang, Xiaoyan berani membunuhnya. Kekuatan aslinya hanya di Dewa Petarung Bintang 7. Dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Meskipun kebanyakan dari mereka mengandalkan harta, dia dapat memiliki banyak cara. Dan dia juga sangat ganas. Setidaknya di bawah keabadian,
jika kamu ingin membunuhnya, itu akan sangat sulit. Permaisuri berkata dan memandang Xiaoyan yang tergantung di udara dan memegang penguasa berat Suan yang ditutupi oleh api dan guntur. Matanya yang indah sedikit menyipit, menunjukkan ekspresi penghargaan. 3 dewa petarung bintang 8 tahap menengah lainnya dipenggal. Begitu juga dengan dewa petarung tahap awal bintang 9. Saat ini sumber energinya telah meroket hingga 7 juta. Mata Xiaoyan penuh dengan niat bertarung. Mereka datang untuk balas dendam. Perlindungan Xiaoyan terhadap permaisuri memiliki tujuannya sendiri. Beginilah pertempuran dilakukan. Ini semua tentang hidup dan mati. Jadi tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Orang-orang yang datang untuk membunuh permaisuri ini terus berdatangan. Kebanyakan dari mereka datang sendiri. Hanya beberapa yang datang berkelompok. Xiaoyan menembak dengan tajam dan membunuh mereka semua. Pada saat ini, Xiaoyan memegang lebih dari selusin cincin di telapak tangannya dan dia hanya menyapu mereka dengan jiwanya yang membuat Xiaoyan sangat gembira saat ini. Tapi pembantaian semacam ini hanya sementara dan segera sekitar 100 orang muncul di atas istana kristal dan pemimpinnya adalah orang yang kuat di puncak dewa petarung bintang 9. Xiaoyan juga mengerutkan keningnya dan dengan ratusan orang di sekitarnya akan agak merepotkan untuk menyelesaikannya. Untungnya, pada saat ini sumber energi di dalam tubuh Xiaoyan telah mencapai 36 juta yang didapatnya selama pembunuhan sebelumnya dan dia telah maju ke tahap tengah dewa petarung bintang 7. Namun, dibandingkan dengan aura sosok yang melihat ke bawah dari ketinggian di langit, aura Xiaoyan saat ini seperti semut di depannya. Paksaan saja bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan. Permaisuri, rekan tanding yang datang ke sini semakin kuat dan kuat. Dengan kekuatanku, aku khawatir tidak ada harapan untuk mengalahkan puncak dewa petarung bintang 9. Xiaoyan tersenyum kecut. Aku juga tidak dapat membantumu. Jadi, kamu hanya bisa melihat mereka membunuhku. Atau, kamu dapat memilih untuk melarikan diri sekarang, dan mereka tidak akan terus mengejarmu. Permaisuri tampak menyedihkan, dan ada air mata di matanya. Cahaya mengalir, dan Xiaoyan hampir mempercayainya. Harus dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu ratu atau permaisuri, selama dia seorang wanita, kemampuan aktingnya bisa disebut luar biasa. Xiaoyan menggertakkan gigi. Dalam situasi ini, dia hanya bisa menggigit peluru, tetapi Xiaoyan masih memiliki avatar Yuan Sheng. Secara alami, Xiaoyan tidak akan takut. Aku Mengqiu dari gerbang naga dan harimau, kemari untuk membalaskan dendam ayahku. Biarkan permaisuri bertarung. Lebih dari 100 orang mendekat dengan cepat, dan ada terlalu banyak orang yang datang untuk membalas dendam. Mereka mundur ke samping. Jika mereka bisa membunuh permaisuri, mereka tidak harus melakukannya sendiri. Pemaksaan puncak dewa petarung bintang 9 menyebar, dan miliaran asal Qi melonjak dengan agung. Meskipun paksaan diarahkan pada permaisuri, itu juga membuat nafas Xiaoyan berat dan tubuhnya terasa kaku. Permaisuri tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai keabadian sekarang. Mengqiu berkata dan menatap permaisuri dengan dingin dan mencibir. Permaisuri memeluk kelinci awan es, hanya mengangguk dan tersenyum, dan menatap Xiaoyan. Jika kamu ingin membunuhku, langkahi mayatnya dulu, ucap permaisuri. Mengqiu melihat ke arah Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mengerutkan keningnya setelah merasakan fluktuasi di tahap tengah dewa petarung bintang 7. Permaisuri, apakah Anda bercanda? Mengqiu memiliki keraguan dan kemarahan di matanya, seolah-olah dia merasa bahwa permaisuri telah menghinanya dengan mengirimkan dewa petarung bintang 7 untuk bersaing dengannya. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, hanya mengandalkan paksaan saja sudah cukup untuk menekan Xiaoyan. Aku serius. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan percaya diri. Pada saat ini, Xiaoyan dan permaisuri saling bertatapan dan sederet garis hitam terlihat di dahi Xiaoyan.
Dewa petarung bintang 7 tahap menengah. Aku bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan, kata Menkyu dengan suara dingin. Aku tidak percaya. Permaisuri membalas. Hah? Xiaoyan pun terkejut. Jelas perkataan permaisuri akan memprovokasi Menkyu. Karena kamu terlalu percaya diri. Baiklah. Menkyu mengangkat tangannya dan miliaran sumber ki berkumpul di belakangnya memancarkan paksaan dan momentum yang tak tertandingi mengarah ke Xiaoyan. Kalian berdua, bisakah aku mengatakan sesuatu? Xiaoyan bertanya dengan senyum kering. Orang mati tidak perlu berbicara. Menkyu berkata dengan dingin lagi dan menatap Xiaoyan dengan tatapan yang sangat serius. Meskipun dia tidak banyak berbicara, telapak tangan yang terbungkus sumber ki mengerikan dengan cepat mengembun di udara dan langsung meraung ke arah Xiaoyan. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Meskipun tubuh fisik dan latar belakang energi asalnya telah sangat meningkat, itu masih di luar kemampuan Xiaoyan menghadapi Dewa Petarung Bintang 9 Puncak. Tapi Xiaoyan memiliki banyak cara untuk menghadapi puncak Dewa Petarung Bintang 9, dan dia bahkan tidak membutuhkan avatar Yuan Shen untuk saat ini. Lagi pula, tidak ada ranah abadi. Menghadapi serangan Menkyu, tangan Xiaoyan berkedip, dan labu bermata 9 tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tolong, rubah iblis berekor 9, muncullah. Gumpalan asap merah muda dan debu muncul dari labu bermata 9 dan sosok cantik yang sempurna perlahan muncul. Kecantikannya membuat jiwa seakan melayang ke nirwana. Adik laki-laki, untuk musuh sekecil itu, kamu dapat sepenuhnya mempercayai pendekar pedang gila. Memanggilku, bukankah ini sedikit berlebihan? Rubah iblis berekor 9 tersenyum jahat. Tubuhnya bergerak sedikit dan dadanya yang lembut bergetar. Selama mata tertarik padanya, sepertinya pikiran akan ikut bergetar bersamanya. Itu benar, ini sedikit berlebihan. Xiaoyan tertawa datar. Namun, rubah iblis berekor 9 telah dipanggil. Jadi secara alami ia akan menghormati instruksi dari Xiaoyan. Rubah iblis berekor 9 mengangkat telapak tangannya dan hati persik yang besar muncul, lalu membanting hati persik itu ke telapak tangan raksasa itu. Seluruh hati persik bertabrakan dengan telapak tangan raksasa pria itu. Dan yang mengejutkan semua orang, telapak tangan raksasa pria itu runtuh setelah menyentuh hati persik rubah iblis berekor 9. Pada saat yang sama, hati persik juga meledak, berubah menjadi kabut tebal dan merah muda yang langsung menyelimuti ratusan orang dan Dewa Petarung Bintang 9. Adegan yang segera muncul cukup tragis. Lebih dari 100 orang dengan senjata menusuk langsung ke jantungnya, dan ini termasuk Menkyu yang berjuang dengan matanya dan dia terluka parah. Ratusan orang menyemburkan darah bersama-sama. Mata mereka dipenuhi dengan warna merah muda dan pikiran mereka sepenuhnya dikendalikan oleh rubah iblis berekor 9. Mereka hanya bisa melihat tubuh mereka dimutilasi sendiri. Pada saat ini, Menkyu yang berada di puncak Dewa Petarung Bintang 9 menggigit ujung lidahnya secara langsung dan bahkan membakar energi hidupnya untuk membiarkan warna merah muda di matanya menghilang dan mendapatkan kembali kejernihannya. Dia panik dan langsung bereaksi menembak ke belakang mencoba melarikan diri. Namun, rubah iblis berekor 9 tidak akan memberinya kesempatan untuk pergi. Sosoknya yang anggun dan menawan membuat gerakan menarik busur, dan segera busur dan anak panah merah muda muncul di telapak tangannya. Menarik tali busur, panah yang menusuk hati memadat dan melesat ke arah Menkyu dengan suara siulan. Hanya ada kematian, bukan kelahiran, kata rubah iblis berekor 9. Bulu panah merah muda terbang keluar dan Menkyu ingin menghindar, tetapi bulu panah itu sangat cepat sehingga tenggelam ke tubuhnya dalam sekejap. Kulit di tubuh Menkyu tertusuk oleh cahaya merah muda dan dia mengeluarkan jeritan yang melengking.
Seluruh tubuh membengkak dengan cepat, seperti balon terus mengembang, dan cahaya merah muda menjadi semakin kuat di tubuhnya, dan akhirnya meledak dengan sangat keras. Daging dan darah berserakan berubah menjadi hati persik merah muda yang terlihat sangat aneh, tetapi mata rubah iblis berekor 9 penuh kebanggaan. Segera setelah itu, semua ratusan orang dimusnahkan oleh rubah iblis berekor 9 tanpa terkecuali. Lebih dari 100 orang meledak. Itu adalah pemandangan yang spektakuler, dan rubah iblis berekor 9 menikmatinya sepenuhnya dengan senyum cerah di wajahnya. Adik laki-laki, mereka telah dibunuh. Aku akan pergi. Ingat, lain kali jangan gunakan bakatmu untuk apa-apa, atau aku akan mengandalkanmu untuk tinggal. Rubah iblis berekor 9 datang ke Xiaoyan, dan matanya yang menawan penuh pesona berubah menjadi tegangan listrik pada Xiaoyan, dan kemudian berubah menjadi asap merah muda dan debu. Pada saat ini, Xiaoyan terlambat sadar dan bergidik. Ini adalah pembunuhan, dan pembunuhan hati yang sebenarnya. Sungguh pesona yang kuat. Permaisuri tidak bisa untuk tidak mengagumi. Xiaoyan tersenyum dan segera menyedot jiwa-jiwa yang belum menghilang ke dalam labu dewa bermata 9. Dan Mengqiu yang sangat sombong baru saja mati dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan cara seperti ini. Xiaoyan bergerak mengumpulkan cincin dari semua orang. Tapi sayangnya, kebanyakan cincin mereka ikut meledak dan hanya kurang dari selusin yang utuh. Tetapi secara keseluruhan, masih ada beberapa keberuntungan. Ada banyak trik kecil. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan main-main. Permaisuri, apakah kamu merasakannya sekarang? Kekuatan rekan berlatih agak terlalu kuat. Xiaoyan tersenyum kecut, dan permaisuri hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu. Aku tidak bisa mengendalikan ini. Teman-teman ini terlalu ramah. Mereka semua datang mengunjungiku saat aku baru bangun. Permaisuri berkata dengan memperlihatkan wajahnya yang cantik. Apakah ini mengunjungimu? Ini jelas datang hanya untuk membunuhmu, gumam Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak mencoba untuk mengekspos kebingungannya. Dia hanya terhibur oleh humor permaisuri, meskipun dia menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat senyum permaisuri. Sudut mulut Xiaoyan selalu sedikit terangkat. Permaisuri sangat cantik, mata seperti bulan sabit dan senyum berair membuat orang merasakan perasaan yang sangat nyaman dan santai. Membuat orang bahagia secara fisik dan mental, tanpa rasa depresi. Ucapannya juga penuh humor dan terkesan berbicara dengan bebas, namun sebenarnya juga membutuhkan kearifan yang tinggi. Mungkin dengan cara inilah permaisuri bisa menebarkan pesona kepribadiannya yang selalu memiliki wajah yang tersenyum, yang membuat bahagia saat bergaul dengannya meski sedang dalam masalah. Karena kamu memiliki begitu banyak metode, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu. Jika aku tinggal di istana kristal sepanjang waktu, aku khawatir akan semakin banyak teman yang datang berkunjung. Mengapa kita tidak... Mari kita pergi ke tempat lain untuk berjalan-jalan. Permaisuri tersenyum seperti bunga. Dia menatap Xiaoyan dan melihat wajah cantik permaisuri. Sepertinya Xiaoyan tidak dapat menemukan alasan untuk menolak permaisuri. Aku tahu ada banyak planet yang begitu indah. Aku akan mengajakmu melihatnya, kata permaisuri. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini dan akhirnya mengangguk perlahan. Aku mengikuti pengaturan permaisuri, kata Xiaoyan. Nama permaisuri terlalu formal, sama seperti sebelumnya. Panggil saja aku Yuan Er. Permaisuri tersenyum seperti gadis kecil, seperti kuncup yang baru mekar mempesona. Itu nama yang dipanggil oleh Yang Mulia. Apakah aku juga harus memanggil... Xiaoyan tidak meneruskan dan sedikit malu. Apakah ada perbedaan antara kamu dan dia?
Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius. Sepertinya di matanya tidak ada perbedaan antara yang mulia dan dia saat ini, karena yang dia lihat bukanlah penampilan Xiaoyan, tetapi jiwa terdalam Xiaoyan. Tapi nyatanya, Permaisuri memiliki pikiran yang tenang dan dia tidak bodoh sama sekali. Sebaliknya, ini juga merupakan penampilan yang sangat cerdas. Kalau begitu, ayo pergi, Yuan Er. Xiaoyan sebenarnya menolak panggilan ini di dalam hatinya karena panggilan ini terlalu intim dan biasanya hanya digunakan di antara kekasih atau pasangan. Tetapi ketika Permaisuri akan bangun, Xiaoyan dengan jelas mendengar percakapan antara kelinci awan es dan Permaisuri. Jadi Xiaoyan mengerti bahwa waktu Permaisuri hampir habis dan Permaisuri menghidupkan dirinya kembali hanya untuknya, dan dapat dilihat jauh di lubuk hatinya, Permaisuri akan selalu mencintai pria yang selama ini dirindukannya. Dan sekarang satu-satunya hal yang dapat dilakukan Xiaoyan adalah mencoba yang terbaik untuk membahagiakan Permaisuri. Oke, jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi setelah beberapa saat. Permaisuri tersenyum sedikit dan dengan lembut menepuk kelinci awan es di lengannya dengan tangan gioknya, hanya untuk melihat kelinci awan es terbang keluar. Tubuhnya yang imut tidak lebih dari setengah ukuran lengan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi puluhan kaki dan penuh dengan roh peri ketika menginjak awan putih. Permaisuri melangkah maju dengan kaki teratainya dan segera duduk bersila di punggungnya yang berbulu halus, lalu menepuk sampingnya, berpindah posisi, dan memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk duduk di sampingnya. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan juga duduk di belakang kelinci awan es. Meskipun kelinci awan es tidak mengatakan apa-apa, tapi masih bisa dirasakan bahwa kelinci ini tidak terlalu menyukai Xiaoyan. Ayo pergi, kita ke pemberhentian pertama dulu, hanya untuk mengunjungi seorang teman lama. Mungkin dia bisa membantumu juga. Sudut mulut Permaisuri terangkat, seolah-olah mengingat kembali kenangan indah dari waktu ketika dia pertama kali bertemu Yang Mulia Susang. Dalam pandangan Xiaoyan, ini bukanlah kemunafikan. Apakah itu manusia atau dewa, yang tidak bisa dilepaskan selalu adalah emosi di hati. Selain itu, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kehidupan Permaisuri telah berlalu dan kecepatan kematian ini tidak normal. Pada tahap Dewa Petarung, umurnya sudah abadi. Meskipun tidak abadi, sama sekali tidak mungkin untuk meninggal sangat cepat. Saat ini, nyawa Permaisuri bagaikan nyala api yang sedang dilahap dengan cepat hingga akhirnya akan padam. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah pikiran yang paling enggan di hatinya sebelum akhir hidupnya. Meskipun tidak ada yang terhormat, dia sudah menganggap Xiaoyan sebagai yang mulia saat ini. Segera, kelinci awan es berubah menjadi pelangi panjang, terus mendaki menembus awan, meninggalkan bintang Xiao, dan menyapu ke kedalaman langit berbintang. Sulit dipercaya, langit berbintang di sini sangat stabil. Xiaoyan terkejut ketika dia mengendarai binatang terbang sebelumnya. Pemandangan ini sangat berbeda dengan dunia sensi. Lautan ketiadaannya yang kacau juga luas dan sangat tidak stabil. Tapi di alam Suanyin ini secara tak terduga cukup stabil dan hampir tidak merasakan terlalu banyak fluktuasi kekacauan dalam kehampaan. Sensi adalah salah satu dunia utama. Alam Suanyin hanyalah dunia yang tidak dimiliki, dan planet terjauh dapat dicapai dalam 100 tahun. Jadi secara alami, jauh lebih stabil. Permaisuri menjelaskan, Xiaoyan telah mendengar Janrao mengatakan sebelumnya bahwa dunia tanpa pemilik tidaklah besar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan jauh lebih kecil dari dunia sensi. Tepat setelah meninggalkan bintang Xiao, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia melihat ke belakang. Sepertinya seseorang mengejar kita dari belakang. Xiaoyan berkata, fluktuasi dari napasnya, mereka semua adalah Dewa Petarung. Bukan pilihan untuk dikejar oleh mereka sepanjang waktu. Melambat sedikit,
dan tunggu sampai aku menyelesaikan semuanya, Xiaoyan berkata. Kecepatan kelinci awan es tidak melambat sama sekali, dan itu jelas memiliki kesombongannya sendiri, seolah-olah menyiratkan ke Xiaoyan bahwa dia tidak akan mendengarkan siapapun kecuali permaisuri. Xiaoyan tersenyum kecut, dan permaisuri menutup mulutnya dengan lembut sambil tersenyum. Tangan batu giok itu menepuk kelinci awan es dan kecepatannya melambat. Bahkan ada dengusan dingin yang sombong dari kelinci awan es. Xiaoyan tidak tahu di mana dia menyinggung kelinci awan es itu. Dan Xiaoyan melihat ke belakang. Tetapi saat ini sosok di belakang mendekat dengan cepat. Dan di antara beberapa orang, yang terkuat adalah tahap awal dari Dewa Petarung Bintang 9. Sosok Xiaoyan terbang langsung dan ditangguhkan dalam ketiadaan, menatap beberapa orang dengan mata dingin. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk memilih, apakah akan pergi atau tetap tinggal. Xiaoyan tidak membunuh sembarangan hanya karena membunuh dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi dalam adegan seperti itu, permaisuri menunjukkan senyum lembut. Dikatakan bahwa orang yang berlatih itu kejam. Apa hanya kamu yang seperti Susang? Permaisuri bergumam, itu jelas sosok Xiaoyan, tetapi di mata permaisuri, pria dalam ingatannya yang tercermin. Tetapi tampaknya pada saat ini, ingatan dan kenyataan telah tumpang tindih. Tentu saja tidak mengherankan bahwa reaksi pertama orang-orang ini masih akan dibingungkan oleh fluktuasi ki asal yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Tetapi saat berikutnya, ketika Xiaoyan melangkah keluar dan mengeluarkan 8 penguasa berat Suan di belakangnya, mereka benar-benar terkejut ketika api iblis terpancar darinya. Dari sumber energinya menembus 100 juta dalam sekejap. Dalam kegelapan ketiadaan, sosok Xiaoyan seperti terik matahari yang terbakar dengan kobaran api. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.